Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah tema mengenai perempuan cerdas, perempuan peradaban Islam. Di sekitar kita banyak sekali para lelaki yang mungkin mereka merasa terintimidasi dengan adanya perempuan-perempuan cerdas. Akan tetapi, lihatlah bahwa kita hidup di era yang sudah modern ini, yang mana perempuan dan lelaki sudah dianggap relatif setara. Perempuan sudah tidak dinilai dari urusan jemur, dapur, dan kasur. Para jamaah rahimahumullah, padahal kita tahu di dalam Islam banyak sekali nama-nama perempuan yang bersinar. Perempuan bukanlah makhluk yang bisa kita sisihkan atau bahkan kita lemahkan. Akan tetapi, perempuan adalah bagian penting dari kebangkitan peradaban Islam. Perempuan cerdas bukan hanya yang pandai dalam akademik, akan tetapi yang pandai secara spiritual, sosial, dan dalam peranannya bersama keluarga. Pertama, marilah kita melihat kepada sosok seorang perempuan di abad modern atau kontemporer. Siapakah beliau? Beliau adalah Tengku Sakinah. Siapakah Tengku Sakinah itu? Beliau adalah seorang alimah dan sang mujahidah. Beliau merupakan ulama perempuan yang berasal dari wilayah Aceh. Beliau merupakan bagian terpenting dalam penjajahan melawan Belanda. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin militer perempuan yang berani dan juga mendidik para generasi-generasi menjadi sang ahli jihad. Ini yang menjadikan Tengku Sakinah masyhur di kalangan wilayah Aceh. Beliau meninggalkan sebuah daya yang sangat luar biasa. Murid-murid beliau tersebar di wilayah Aceh. Kemudian yang kedua, marilah kita melihat kepada sosok seorang perempuan yang hidup di zaman klasik. Siapakah beliau? Beliau adalah Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri adalah seorang yang membangun pertama kali Universitas Al-Khamariyyin. Beliau gunakan warisannya hanya demi jihad di dalam ilmu. Kisahnya membuktikan bahwasanya perempuan dalam Islam bisa menjadi apa saja. Kisah beliau sangat relevan bagi kita agar menumbuhkan semangat belajar dan semangat membangun peradaban Islam. Para jamaah rahimahullah. Kemudian marilah kita mundur ke abad awal, yakni ada Sayyidah Maryam, yang mana beliau dihinakan oleh kaumnya. Beliau tak punya apa, beliau tak punya harta, akan tetapi beliau mendistribusikan dirinya di dalam menjaga Baitul Maqdis. Sayyidah Maryam hanya fokus beribadah kepada Allah, maka Allah cukupkan dunianya.
Dari Sayyidah Maryam kita belajar bahwasanya Allah jika ingin menguji seseorang, ujian yang paling berat akan datang dengan apa yang kita cintai, apa yang kita miliki, apa yang kita jaga. Selayaknya Sayyidah Maryam yang menjaga kesuciannya, Allah kirimkan ujian melalui kesuciannya. Para jamaah rahimakumullah, perempuan cerdas membesarkan generasinya dimulai dengan ketauhidan, kejujuran, adab, dan keberanian. Dari rahim ibu seperti itulah akan melahirkan generasi para ulama, generasi para pejuang Islam, bahkan generasi para pemimpin. Perempuan peradaban Islam tidak hanya berada di balik layar, akan tetapi beliau akan tampil di depan, menjadi seorang guru, menjadi seorang dokter, bahkan menjadi tokoh masyarakat. Islam tidak pernah melarang seorang perempuan berkontribusi dalam dunia pendidikan. Perempuan cerdas bukan lagi menjadi sebuah pilihan, akan tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Kita butuh perempuan cerdas, kita butuh perempuan yang wawasannya luas, kita butuh perempuan yang bisa mencetak generasi yang akan terus memperbarui zaman modern ini dengan adanya Al-Quran. Jangan sampai kita bangga hanya dengan gelar akademik, akan tetapi kita gagal dalam mendidik generasi kita. Jangan sampai kita gagal di dalam rumah tangga, akan tetapi kita sukses di dunia luar. Perempuan cerdas, mereka yang meletakkan Allah di dalam hatinya dan menjadikan Islam sebagai kompas kehidupannya. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita sebagai muslimah, sebagai pendidik generasi perempuan, marilah kita saling terus berjuang menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang cerdas, dan marilah kita bersama-sama berkontribusi membangun peradaban Islam selanjutnya. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari perempuan-perempuan pilihannya yang membawa cahaya di tengah umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum